Oh iya, ibu didiagnosis GERD ya bu ya? Sebelum ini bu, nama ibu siapa bu? Sinta. Oh bu Sinta. Saya sama cantik ya bu ya? Sinta, bu Sinta. Oh iya bu Sinta. Ibu nih terkena GERD dari mulai kapan ibu? Saya tuh baru kayaknya 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu ya bu ya. Kalau ini ada riwayat penyakit lain nggak bu selain GERD? Nggak ada sih mbak, sih cuma GERD doang. Siapa ya? Mbak udah pernah diet belum mbak? Diet GERD? Iya semua diet itu mbak udah pernah belum mbak? Belum. Belum ya mbak ya. Berarti konseling baru kali ini mbak ya? Baru sekali ini. Baru kali ini. Ya mbak. Mbak ada riwayat berobat gitu nggak sih mbak selama GERD? Oh ada. Kapan Ada. mbak? Itu tuh tahu apa ya? Dari awal tahun ini sih. Soalnya mulai parah gitu, sering Mbak umurnya berapa mbak? 26. 26 sekarang ya? Mbak. Terus mbak ada kebiasaan olahraga gitu nggak? Olahraga sih enggak, cuman sih sejalan gitu loh mbak. Dalam seminggu tuh bisa berapa kali mbak? Seminggu bisa 5 kali, soalnya saya ngekos mbak dari kampus. Bisa 5 kali ya mbak ya. Itu jarak kosan sama kampus berapa meter mbak? Atau berapa kilo? Enggak jauh-jauh amat sih mbak, kayaknya sekitar 300 meter. 300 meter ya mbak ya. Mbak yang dirasa apa mbak selama GERD ini mbak? Oh saya itu kayak kembung gitu loh mbak perutnya. Kembung ya mbak ya. Terus itu saya juga mual, kayak muntah juga sering, cuman muntahin makanan itu jarang mbak. Biasanya saya kalau belum makan dia muntahnya cairan gitu. Oh gitu ya mbak ya. Sama di sini saya tuh kayak terbakar gitu loh mbak. Oh iya mbak, panas ya mbak ya. Kayak panas loh mbak rasanya tiap habis Iya muntah mbak, itu saya nggak. Jadi panas ya mbak ya. Mbak, mbak bersedia mbak saya ukur tinggi badan sama berat badannya mbak ya. Mari mbak, ayo mbak. Sobat. Mari mbak, sebentar ya mbak. Iya. Boleh mbak? Mbak pakai cepol atau pakai alas kaki mbak? Pakai aja lepas ya mbak? Iya lepas mbak. Oh iya udah ya mbak. Mbak nggak pakai cepolan atau alas kaki kan mbak? Enggak, udah saya lepas mbak. Mbak pegangnya diingetin. Jika tertekan mbak ngomong ya mbak ya? Iya. Tekan ya mbak? Bebas. Oke mbak, boleh. Tingginya ada 153,4 ya mbak. Oh iya mbak. Sekarang kita timbang dulu ya mbak. Mari mbak sini mbak. Oh di 42,9. Oke mbak, makasih. Baik mbak, ini kita mau ngitung status gizi mbak dulu ya mbak ya. Tadi pas kita ngukur itu tinggi mbak Sinta ada di 153,4, lalu berat badannya ada di 42,9 ya mbak ya. Jadi mbak itu ada di ya mbak, jadi 17,8 ya mbak ya. Itu termasuk kurus mbak. Di normalnya itu ada di 18 mbak sampai 24 gitu mbak. Oh berarti saya kurus ya mbak ya? Iya mbak, nanti iya mbak. Iya mbak ya, jadi mbak Cinta ini sukanya makan kayak mie instan gitu, tapi dalam sebulan ya mbak ya sekali. Terus makan jeruk yang asam-asam gitu mbak. Nah ini mbak, jadi dari recall kita ini kenapa mbak bisa sama bumbu itu mbak ya? Dikarenakan ini mbak memakan jeruk nih mbak, jeruk yang frekuensinya itu lumayan banyak nih mbak, 4 ya mbak ya, 4 buah jeruk asam lagi mbak ya. Nah itu meningkatkan asam lambung mbak nih mbak. Jadi karena mbak Siti sering makan asam-asam mbak, makanya asam lambung mbak tuh
semakin banyak gitu mbak, jadi naik nih mbak asam lambungnya gitu. Saya suka Terus banget lagi itu. suka banget ya mbak ya. Nanti bisa dikurangin mbak, coba boleh makan tapi sedikit mbak. Sedikitnya itu Bisa kan nih mbak, biasanya makan 4, mbak Sinta tuh dikurangin mbak jadi 1 gitu. Terus mbak Sinta juga suka makan seblak ya mbak ya, seminggu Iya. sekali. Itu bisa dikurangin mbak, soalnya kan pedas ya mbak ya. Pedas itu tuh bisa meningkatkan juga nih mbak produksi asam lambung kita. Tuh jadi ya, kalau asam lambung kita kan nggak enak ya mbak ya di bagian rokok. Baik mbak Sinta, ini saya ada bahan bacaan nih untuk mbak Sinta. Nah ini mbak, jadi tujuan diet kita nih mbak ya, untuk mengurangi gejala reflux asam lambung. biar nggak kumat gitu. Iya mbak, soalnya kan tadi kan kata mbak Sinta asam ini naik terus nih mbak, karena makan asam-asam. Terus kemarin juga mbak Sinta makan gulai kambing gitu mbak ya, makan serasem dalam porsi yang cukup banyak gitu mbak ya. Terus juga mengurangi produksi asam lambung nih mbak. Terus ini ada syarat energi, ini saya kan saya hitungin ya mbak ya, yaitu 1400 kalori nih mbak untuk syarat diet mbak ini gitu mbak. Terus mbak, saya ada bahan yang dianjurkan nih mbak sama yang tidak dianjurkan. Nah, karbohidrat ini bisa kayak nasi putih atau nasi merah, kentang, roti tawar putih, atau gandum. Nah, yang bisa dibatasi ini kayak ubi-ubian gitu mbak, yang mengandung gas tinggi kayak tadi mbak, ubi jalar tuh mbak. Nah, ini roti gandum. Kenapa roti gandum ini dibatasi? Karena bisa meningkatkan produksi asam lambung nih mbak. Terus dari jagung nih mbak dihindarin. Terus protein hewaninya ada ayam, tanpa kulit yang baik bagus, ikan kukus mbak. Ini dihindarin nih mbak, protein hewaninya yang berlemak kayak daging tuh mbak, yang berlemak, cumi, udang gitu mbak. Proteinnya batinnya mbak bisa makan tahu, tempe, itu dikukus ya mbak ya. Kalau bisa dihindarin untuk yang penggunaan minyak yang berlebih mbak. Ini sayur-sayurannya mbak, wortel, labu gitu. Terus nanti dihindarin ya mbak ya, kayak kol, sawi, brokoli gitu mbak, karena ini mengandung gas tinggi mbak. Bisa tadi katanya mbak kembung ya mbak ya, itu bisa dihindarin mbak. Terus buahnya ada pisang, pepaya, apel, terus itu melon. Nah jeruk-jeruk itu bisa menghindarin karena asam banget nih mbak, bisa meningkatkan asam lambung mbak. Terus minumnya air putih, susu gitu mbak. Hindarin ya mbak ya, kopi-kopi, teh gitu mbak ya. Saya nggak boleh ngeteh ya berarti? Boleh mbak, tapi dibatasin gitu mbak. Terus ini mbak, bumbunya pakai garam, kecap, cabai itu jangan dulu ya mbak, kayak mbak Sinta tadi makan seblak ya mbak ya, itu kan cabainya gede, tinggi ya mbak ya, pada cabainya. Nah di sini saya akan membuatkan mbak Sinta menu mbak. Nah sebelum itu ini saya ada contoh menu nih mbak, yang bisa mbak Sinta pakai gitu. Ini kayak ada nasi tim, semur telur. Mbak Sinta juga bisa mbak nggak ngikutin ini cuma saran aja ya mbak ya, dari ini. Nah terus ini saya buatin ya mbak ya. Mbak Sinta sukanya makan apa mbak? Saya suka ayam. Ayam ya mbak ya. Ini saya tulis ya mbak ya, ini menu mbak. Mbak Sinta suka makan nasi, tadi suka ayam nggak mbak? Ayam ya mbak ya. Tahu, wortel, labu. Mbak Sinta bisa menumis atau menumis menggunakan yang dikit nih mbak. Kalau bisa juga dikukus lebih bagus nih mbak. Nah ini ayamnya tanpa kulit ya mbak ya. Berarti nggak boleh makan kulitnya? Iya mbak, lemaknya tinggi mbak. Terus bisa makan nasi lagi. Di siangnya ikan makan ya mbak ya. Tempe, wortel, apel. Ini juga ada ayam. Nah gitu ya mbak ya, untuk ukurannya ini saya kasih 100 gram, 1 gelas ayamnya. Nah ini bisa mbak ikutin ya mbak ya, menu di sini mbak. Ini bisa jadi bahan bacaan mbak untuk di rumah ya mbak ya. Ini mbak, jadi saya ada bahan menukan nih mbak, biar mbak Sinta nggak bingung nih USG-nya ini. Ini ada hewani, ada sayur, ada buah, terus di sini juga ada karbohidrat ya mbak yang dipakai. Udah lengkap ya mbak ya? Udah lengkap mbak, sama penukan ini mbak.
Jadi dari apa yang saya sampaikan, ada nggak Mbak yang ingin Mbak Sita tanyakan gitu? Enggak ada sih Mbak, Cukup ya Mbak ya. Dari apa yang saya sampaikan tadi, Mbak Sita harus menghindari apa Mbak? kayak kol gitu, Mbak. pedas-pedas, asam-asam, sama yang Bagus ya Mbak ya. sakit sambungannya. Iya Mbak. Jadi kita harus menghindari ya, Mbak ya, agar tubuh kita sama lambung Mbak tidak menaik nih Mbak. Biar Mbak juga kan nyaman di perutnya gitu Mbak ya. Terus nanti kita akan mengatur jadwal lagi ya Mbak ya di 2 minggu ke depan. Saya kesini lagi gitu. Iya Bu, iya Mbak, gitu Mbak ya. Nanti kita akan intervensi lagi nih Mbak. Semangat ya Mbak ya menjalani Iya, Mbak. Mbak. Terima kasih banyak Mbak.